Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-ihsan wa syukru lahu wa taufiqi amtinanihi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu da'ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah jamaah al-ihya yang insyaallah saudara melimpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sampai berjuta-juta nikmat, bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam dalil Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka niscaya akan kutambahkan nikmat bersyukurmu itu. Dan jika engkau mengingkarinya, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari dalil Quran tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat yang kita bersyukur itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa yang akan Allah tambahkan. Yang pada intinya Allah akan menambahkan nikmat syukur kita itu untuk kita sendiri. Dan jika kita tidak bersyukur kepada Allah, niscaya sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih ataupun berat. Karena kita tidak tahu kapan kita diazab. Dan azab Allah itu sangatlah nyata ataupun ada. Azab kita tidak tahu Allah akan mengazab kita di dunia ataupun maupun di akhirat ataupun sebaliknya. Maka dari itu kita sebagai insan ataupun manusia harus selalu bersyukur. Harus selalu bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat. Dan alhamdulillah di antara nikmat-nikmatnya adalah nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Berkat nikmat ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, bulan Ramadan bukan hanyalah bulan yang ke-9 dalam penanggalan Hijriah. Dalam ajaran Islam juga, bulan Ramadan bukan hanyalah bulan yang hanya singgah setiap tahun sekali. Akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan yang sangat istimewa bagi kita semua umat muslim. Di dalam bulan Ramadan ini kita bisa banyak melakukan ibadah, maupun itu ibadah sunnah ataupun wajib. Di antaranya itu kita melakukan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita tadrus Al-Qur'an ataupun kita wirid ataupun ibadah-ibadah kita yang ataupun ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya ataupun ciri khas bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya adalah ibadah sholat tarawih. Karena ibadah sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mungkin jamaah al-ihya ada yang biasa melakukan sholat sunnah tarawih ini melaksanakan sholat sendiri ataupun berjamaah di masjid di rumah-rumahnya. Adapun yang paling utama adalah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Karena fadilah ataupun keutamaan untuk kita sholat di masjid itu sangatlah banyak. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, "Man goda ilal masjidi awroha, adallahi fil janati nuzulan kulama goda awroha." Barang siapa yang pergi ke masjid, maka niscaya Allah akan memberikan satu rumah untuknya di surga nanti setiap kali ia pergi ke masjid. Dari hadis tersebut bisa kita jadikan pacuan ataupun kita jadikan dorongan untuk kita selalu beribadah kepada Allah. Untuk selalu kita pergi ke masjid, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin masih banyak fadilah-fadilah ataupun pahala-pahala yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Coba bayangkan jika 30 hari full di bulan Ramadan ini kita selalu pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Mungkin sudah banyak pahala yang kita dapatkan ataupun rumah yang kita dapatkan untuk nanti kita surga nanti. Apalagi di bulan Ramadan ini semua ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain pun Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menempuh satu jalan ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu akan dihapuskan satu dosa dan diberikan satu pahala dan akan dinaikkan satu derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Dari hadis tersebut juga bisa kita jadikan semangat ataupun dorongan untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita pergi ke masjid. Manfaat untuk kita pergi ke masjid itu sangatlah banyak. Dan dari hadis tersebut juga coba kita bayangkan bahwasanya jika rumah kita itu ada di Al-Ihya dan masjid yang ingin kita tuju itu ada di Ciamas ataupun di Gunung Batu.
Sudah berapa kali, sudah berapa langkah yang kita langkahkan, sudah berapa langkah yang kaki kita langkahkan untuk sampai ke masjid tersebut. Dan sudah berapa pahala yang Allah berikan kepada kita, dan sudah berapa dosa yang Allah hapuskan untuk kita, dan sudah berapa derajat yang Allah naikkan untuk kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak. Berkat nikmat Allah kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Berkat nikmat Allah juga kita masih bisa bertemu sanak saudara. Mudah-mudahan kita bertemu sampai nanti Idul Fitri nanti. Dan di bulan Ramadan ini, antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah kita melakukan zikir kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran, bahwasanya Allah menyebutkan, "Fadhkuruni adzkurkum fadhkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita, sudah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya, untuk selalu berzikir kepadanya, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak ghaflah, dan kita harus memunculkan sifat muraqabah, sifat yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memunculkan sifat-sifat tersebut supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak terlena dengan tipuan dunia ini yang sangat dahsyat. Cara kita menghindari dari sifat terlena tersebut adalah dengan tadi, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun itu kita, dan dimanapun itu kita berada. Maka dari itu, saya sendiri mengajak jamaah semua untuk selalu berzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang yang lalai di dunia ini. Dan di bulan Ramadan ini kita harus selalu bersungguh-sungguh, dan kita harus memanfaatkan betul-betul waktu kita di bulan Ramadan ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bulan Ramadan ini tidak menjadi bulan yang sia-sia untuk kita semua. Dan di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita yang sudah dekat dengan Allah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kemanfaatan untuk diri kita semua, dan bulan yang paling baik dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.